Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri dari Sistem Informasi 20A dengan NIM 20 2055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS atau mempresentasikan untuk UTS nanti atau ujian tengah semester mapel sistem operasi. Adapun soal-soalnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan konkurensi? Jelaskan. Yang kedua, pilih dan jelaskan salah satu dari beberapa masalah yang terjadi saat proses interaksi dalam sistem operasi. Ada satu, mutual exclusion. Yang kedua, ada deadlock. Yang ketiga, ada starvation. Yang keempat, ada sinkronisasi. Soal nomor 3 ada buatlah simulasi dari proses yang dipilih sebelumnya. Yang pertama, konkurensi. Soal pertama yaitu apa itu konkurensi? Konkurensi merupakan dasar umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi karena dalam menciptakan suatu sistem operasi tersebut umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses atau lebih dari satu proses di waktu yang bersamaan. Yang kedua ada deadlock. Saya memilih masalah pada deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lainnya. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep. Sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara scheduler belum menjadwalkan masing-masing proses. Adapun pencegahan deadlock yaitu yang pertama, sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion. Yang kedua, jika proses sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Yang ketiga, tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Yang keempat, beri urutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Yang ketiga, soalnya simulasi proses deadlock. Karena sebelumnya saya memilih proses deadlock, maka soal nomor 3 pun saya akan melakukan proses simulasi proses deadlock. Itu akan saya praktekkan langsung ya. Nah, bisa kita lihat di sini saya telah masuk aplikasi atau telah masuk CPU simulator. Langsung saja kita masuk ke compiler. Di sini saya akan membuat 4 program. Lalu kita compile. Nah, bisa dilihat di sini saya mengalokasikan resource yang 1 dan mengalokasikan resource 2. Jika sudah seperti ini, kita pencet load in memory. Kemudian selanjutnya kita bikin program yang kedua. Di sini saya mengalokasikan resource 2 dan juga mengalokasikan resource 3. Kita compile lagi. Nah, jika sudah, kita klik load in memory lagi. Oke, kita ke compiler lagi, membuat program yang ketiga. Kita klik load in memory, dan kita compiler lagi dan membuat program yang terakhir, yaitu yang keempat. Kita compile, kita load in memory. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke OS. Di sini saya akan pertama akan mengubah schedulernya menjadi round robin dengan tick 10. Di sini
juga mengatur CPU speednya. Kita maksimalkan CPU speednya, dan kita pencet, kita double klik program-program yang telah kita buat. Dan di sini kita klik view dan menggunakan view resources ini. Kemudian kita klik start. Nah, bisa kita lihat di sini terjadi deadlock. Hal ini mungkin karena terhambat, juga ada salah satu proses yang tidak berjalan. Maka bagaimana cara mengatasi deadlock ini? Kita harus merilis paksa salah satu resource yang terkena deadlock. Saya akan merilis paksa resource yang satu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa prosesnya telah selesai. Ada beberapa metode untuk mengetahui atau mencegah mengatasi deadlock ini. Di sini ada prevent, yaitu pencegahan, ada recover, pemulihan, juga ada detect, deteksi. Kita akan mencoba dengan cara pencegahan yang pertama, yaitu disallow, hold, and wait. Kita coba cara ini, apakah dengan metode ini resource ini akan mengalami deadlock atau tidak dengan cara pencegahan ini. Kita pencet, kita klik programnya, lalu kita klik start. Bisa kita lihat dengan cara metode pencegahan disallow, hold, menggunakan disallow, hold, and wait, itu kita bisa mencegah atau mengatasi terjadinya deadlock. Kemudian kita coba dengan metode yang kedua, yaitu metode pencegahan disallow, circular wait. Apakah akan terjadi deadlock? Seperti biasa, kita masukkan dulu program-programnya. Lalu kita start. Seperti yang kita lihat, dapat disimpulkan bahwa dengan metode pencegahan yang kedua, disallow, circular wait, ini tidak bisa mengatasi terjadinya deadlock. Maka kita release all. Jika sudah, kita coba dengan metode yang ketiga, dengan metode pencegahan, yaitu use total order. Baik, seperti yang kita lihat bahwa tidak terjadinya deadlock di metode kali ini. Kemudian kita coba dengan metode recover atau pemulihan. Kita coba dengan metode pemulihan ini, yaitu dengan metode abort process. Dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan metode ini terjadinya deadlock. Kemudian kita coba dengan preempt resources. Kita release all. Lalu kita stop. Program research mengalami deadlock. Kemudian kita coba dengan detect atau deteksi. Nah, di sini terjadi
deadlock. Tapi kenapa tidak ada tulisan deadlocknya? Karena di sini kita menggunakan do not detect, yaitu tidak ada deteksi di mana jika terjadinya deadlock tidak akan ada informasi di atasnya bahwa terjadi deadlock. Tapi kita bisa lihat di sini di waiting process di sini bahwa terjadinya deadlock. Tapi dikarenakan kita menggunakan do not detect, maka tidak akan ada informasi-informasi mengenai deadlock di atas seperti sebelum-sebelumnya yang terkena di blog. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurang dan banyak kesalahan karena saya masih proses dalam belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.